Oliver, thank you. Oke, mari kita lanjutkan materi reading dan hari ini materi terakhir ya, teman-teman. Chapter 18 dan chapter 19 kita rangkap jadi satu meeting seperti itu. Jadi di chapter terakhir ini nanti kita akan belajar tentang teknik pengerjaan reading yang terakhir, namanya adalah making an inference atau membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, untuk jenis soal ini pasti keluar ya, teman-teman. Dan menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, em, jenis jenis soal yang cara mengerjakannya adalah making an inference ini nanti adalah jenis soal reading yang paling sulit. Kenapa? Karena jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Nggak tertulis langsung di dalam teks. Teman-teman harus menggunakan analogi dulu. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita review sedikit aja. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Yang mana anggap aja teman-teman hanya punya waktu 1 menit untuk satu pertanyaan. Oke? Kemudian nanti tipsnya di reading itu teman-teman jangan membaca teksnya dulu. Karena tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu pasti ditanyakan ya, teman-teman. Jadi, teman-teman baca soalnya dulu. Memang kalau teman-teman ngambil online, di layar pertama kali di reading nanti akan ditunjukkan, teksnya saja, nggak ada soalnya. Itu di next aja nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman baca soalnya, baru teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya, atau cara menjawab soal tersebut bagaimana, seperti itu. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam pengerjaan soal reading comprehension, seperti itu. Nah, dari membaca soalnya dulu, baru kita nanti lari ke teks, teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim atau membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan di soal. Atau teman-teman harus melakukan make an inference atau membuat suatu tebakan atau kemungkinan atau kesimpulan seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau mengenai keseluruhan dari teks ya. Nah, tapi cara mengerjakannya nggak perlu dibaca semuanya karena di dalam teks itu ada namanya informasi inti atau topic sentence itu kalimat topik ya. Ada juga namanya supporting ideas, misalnya contoh, misalnya penjelasan lebih lanjut dan sebagainya itu. Ada juga namanya additional information atau informasi-informasi yang sebenarnya nggak penting atau biasanya kita nyebutnya intermezzo seperti itu. Jadi itu nggak nyambung dengan intinya dari, yang pengen dibahas tapi dimasukkan hanya untuk apa ya, intermezzo saja atau tambah-tambahan yang nggak mendukung, main idea tapi nyeleneh seperti itu di teks biasanya ada. Nah, makanya kalau teman-teman ditanya mengenai inti dari teks atau namanya topic sentence, nggak perlu dibaca seluruhnya, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, pertanyaan yang mengenai inti dari teks itu ada 3 ya. Yang pertama main idea atau gagasan utama, yang kedua ada idea organization atau pengembangan ide, yang ketiga ada tone, purpose, sama course. Suasana hati penulis, kemudian tujuan si penulis, dan bidang keilmuan yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Nah, kemudian terakhir kali kita juga sudah belajar scan dan skim atau membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan di soal ya, teman-teman. Karena untuk scan dan skim ini teknik yang kita pakai ketika soal itu menanyakan informasi-informasi kecil. Biasanya pertanyaannya pakai 5W1H, teman-teman. Kenapa? Kemudian bagaimana? Ada berapa? Siapa? Dan seterusnya. Nah, itu kita menjawabnya pakai scan dan skim. Nah, untuk untuk teknik menjawab scan dan skim ini, yang saya jelaskan tadi ya, untuk menjawab soal yang menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, informasi-informasi kecil itu bisa berupa teman-teman diminta untuk locate information atau mencari di mana si penulis itu memasukkan atau membahas tentang informasi kecil yang ditanyakan itu. Oke, kemudian yang kedua ada pronoun reference. Pronoun itu kata ganti, teman. Reference itu adalah rujukan. Nah, kata ganti di satu titik di soal, nanti itu dikasih tahu letaknya ya, teman-teman. Jadi tidak perlu susah-susah untuk scan. Teman-teman bisa langsung pakai skim, jadi langsung ketemu jawabannya di situ ya. Nanti cara menjawabnya dibaca dari kalimat sebelumnya. Kemudian baca juga kalimat setelahnya. Nanti teman-teman akan bisa memahami kata ganti itu menjelaskan kata benda apa. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada stated detail atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu tertulis teman-teman di dalam teks. Mungkin hanya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama mengenai peritilan kecil yang ditanyakan di soal. Nah, kemudian yang keempat ada unstated detail atau informasi yang nggak ada di dalam teks atau yang salah mengenai suatu kata kunci yang ditanyakan di soal. Oke, jadi antara A, B, C, D ini yang salah mengenai A misalnya itu apa? Atau A, B, C, D ini yang nggak disebutkan mengenai kata kunci di soal itu apa? Seperti itu. Jadi teman-teman disuruh mencari yang nggak ada di dalam teks atau yang salah mengenai suatu kata kunci. Dan yang terakhir adalah soal mengenai vocabulary atau kosakata. Nah, untuk soal vocabulary ini teman-teman tidak perlu menggunakan scan dan sim kalau teman-teman tahu arti dari vocab tersebut dan menemukan sinonim di pilihan A, B, C, D itu cuma satu. Ya sudah nggak ada jawaban lain teman-teman. Pasti itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah make an inference atau membuat suatu kesimpulan tertentu berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi sebenarnya jawabannya nggak ada di dalam teks teman-teman. Tapi ada informasi yang membantu kita untuk melakukan tebakan atau membuat tebakan untuk menjawab soal tersebut. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman akan membuat tebak-tebakan atau menebak gitu ya jawabannya. Itu adalah jenis soal inference itu sendiri. Nah, inference sendiri itu artinya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita tarik atau kita buat dari informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, jadi pilihan A, B, C, D itu yang 3 salah mengenai kata kunci, yang 1 benar. Nah, ya sudah berarti yang 1 itu jawabannya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti biasanya di soal ini ada kata implied atau kalau nggak gitu inferred. Kalau nggak gitu likely atau probably. Nah, implied sama inferred itu artinya bisa disimpulkan. Kalau likely probably artinya mungkin. Jadi jawabannya di teks nggak ada. Si penulis itu atau si pembuat soal itu bilangnya mungkin. Jadi nggak ada di teks ya. Teman-teman nyari pun di teks nggak ada jawabannya. Yang perlu teman-teman cari, jadi baca soalnya dulu. Kata kunci yang ditanyakan tentang apa? Oke. Nah, kalau sudah ketemu yang ditanyakan tentang apa, teman-teman scan dan skim di soal sampai menemukan kata yang ditanyakan. Nah, kalau nanti sudah eh, apa namanya? Sudah ketemu, teman-teman baca informasi mengenai kata kunci tersebut di dalam teks. Oke. Nah, nanti kalau sudah teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung, yang paling mungkin, yang paling ada hubungannya. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Oke, seperti biasa kalau reading kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Kalau diartikan, yang manakah dia dari di antara berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, di situ ada kata bukanlah ya. Tapi kata kuncinya teman-teman adalah a Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf pertama. Nah, kita baca paragraf pertama, teman-teman. Di situ paragrafnya berbunyi, the Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, and P, W. Kemudian each syllable in the language ends in a vowel and 2 consonants never appear together. Nah, ini sisanya nggak penting, teman-teman. Nah, intinya kalau diartikan seperti ini. Bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, yang eh, yang di mana gitu ya, atau ya, di mana semua kata dalam bahasa Hawaii itu dibuat dari susunan alfabet atau ABCD gitu, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Kalau kita punya 26 ya, A sampai Z teman-teman. Tapi kalau Hawaii itu dia nggak sampai Z. Nggak ada huruf Z di Hawaii. Dia terakhir hanya huruf W. Dan banyak di tengah-tengahnya kayak R, kayak S itu hilang. Seperti itu. Jadi hurufnya 12 huruf itu hanya 5 vokal A, I, U, E, O ya. Dan 7 huruf konsonan. Yaitu H, kemudian K, kemudian L, kemudian M, kemudian N, kemudian P, kemudian W. Nah, kemudian di sini yang penting. Setiap suku kata itu potongan-potongan di dalam kata, teman-teman. Kalau kita baca itu misalnya kita
dalam bahasa Indonesia kita mau bilang makan. Makan itu ada dua syllables atau dua suku kata, yaitu ma dan kan. Nah, di dalam bahasa Hawaii setiap syllable tadi contohnya ma, nah itu dia itu berakhiran dengan vokal. Jadi entah a, entah i, entah u, entah e, entah o. Ya. Dan dua konsonan atau dua huruf mati yaitu HKLMNPW-nya tadi itu nggak boleh muncul bareng, nggak boleh gandeng, harus dipisah. Ya. Nah, kemudian kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Yang alfa mahalo. Ada 3 suku kata. Ada ma, kemudian h, kemudian lo. Oke. Kemudian setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, o. Kemudian huruf konsonannya itu nggak ketemu satu sama lain, yaitu M, H, sama L-nya itu terpisah, teman-teman. Nggak langsung ketemu. Jadi yang alfa ini mengikuti aturan dari bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan dia kata dalam bahasa Hawaii. Artinya yang alfa ini bukan jawabannya. Karena yang ditanyakan yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Ya kan? Kemudian kalau yang bravo ada kata mahi-mahi. Ada 4 suku kata, teman-teman. Ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Nah, kemudian vokal itu berakhiran dengan vokal semua yaitu a, i, a, i. Kemudian huruf huruf M sama huruf H-nya itu dia nggak gandeng ya, teman-teman. Dia dipisah dengan huruf a, i, a, i-nya di situ. Jadi yang bravo ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii, artinya bukan itu jawabannya. Nah, kalau yang Charlie di situ ada garis bawahnya. Ada huruf K sama L ketemu, teman-teman. Nah, tadi kan dijelaskan kalau dua huruf konsonan, konsonan itu H, K, L, M, N, P, W, ini nggak boleh ketemu bersama, nggak boleh gandeng, harus dipisah. Ya, jadi jawaban yang bukan kata dalam bahasa Hawaii itu adalah yang Charlie, yaitu Meklea. Nah, kalau teman-teman cari ya di teks itu untuk mengenali soal ini juga bisa. Jadi teman-teman kalau dicek di pilihan A, B, C, D, Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana, itu teman-teman nggak akan menemukan di situ. Ya, nah itu yang disebut dengan soal inference. Teman-teman disuruh nebak, suruh membuat kesimpulan berdasarkan informasi di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, kadang kata kunci itu kalau teman-teman ngambil yang prediksi ya atau yang bukan dari ITS asli, itu kata kuncinya bukan di soal tapi di jawaban. Jadi kalau teman-teman nanti di soal tidak menemukan kata kuncinya ya cari di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh tadi ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Sebelum kita praktek ke latihan, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita latihan. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita jawab bersama, silakan. Oke, sepertinya belum ada yang jawab, nggak apa-apa. Kalau gitu kita bahas bersama aja. Oke, ternyata ada. Ada Alpha, Delta, ada juga Bravo, Charlie. Alright, kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, it is implied in the passage that if a kayak has two holes, then kalau diartikan bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa jika atau seandainya sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka nah ini ngomongin tentang lubang yang ada di dalam kayak atau di kayak, teman-teman. Nah, yang mana lubang dan kayak itu dibahas di paragraf kedua. Lebih tepatnya kalimat kedua paragraf kedua, ya. Nah, di situ disebutkan kalau a kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for two riders. Because the deck of a kayak is covered over except for the hole or holes for its rider or riders. Nah, dari sini sebenarnya udah ketahuan ya. Jadi intinya gini kalau diartikan teman-teman, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di dalam decknya untuk satu penumpang. Tapi beberapa kayak itu dibuat untuk dua penumpang maksudnya ya. Nah, karena deck atau atasnya kayak itu tertutup semua kecuali lubangnya yang nggak tertutup atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Nah, jadi intinya adalah fungsi dari lubang yang ada di kayak itu diperuntukkan untuk penumpangnya atau ridernya. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, kata rider itu hanya ada di satu pilihan, yaitu pilihan yang alpha, teman-teman. It accommodates the riders. Kayak dengan dua lubang itu menampung atau memuat dua penumpang. Seperti itu. Kalau yang Bravo, it is less stable than a kayak with one hole. Kayak dengan dua lubang itu kurang stabil daripada sebuah kayak dengan satu lubang. Nggak ada keterangan tingkat kestabilan, nggak ada pengaruh tingkat kestabilan dengan jumlah lubang ya, teman-teman. Artinya Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie, it is as large as an umiak. Dia itu sebesar umiak. Jadi ukurannya itu sama besarnya dengan umiak. Nah, tadi nggak ada umiak, teman-teman. Ketika membahas tentang lubang, itu nggak ada hubungannya dengan umiak. Artinya kita nggak bisa menarik kesimpulan dengan umiak. Kalau yang delta, it cannot be used on the ocean. Nggak bisa dipakai di atas laut. Nggak ada keterangan itu juga ya, apakah dia bisa dipakai di laut atau tidak, teman-teman. Yang pasti, kayak ini adalah sejenis perahu gitu ya. Karena di kalimat pertama itu yang saya ikut blog itu ada kata the kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Jadi dia itu kayak kano. Kano itu juga perahu ya. Jadi maksudnya itu perahu, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. It accommodates to riders. Karena hubungan jumlah lubang tadi adalah dengan ridernya atau penumpangnya. Kemudian nomor 2. It can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be, bisa disimpulkan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan di teks kemungkinan adalah. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah binatang-binatang yang disebutkan. Yang mana itu dibahas di kalimat terakhir sekali. Kalimatnya berbunyi, the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite. And it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Jadi umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp ke tempat camp yang lain. Dan dia maksudnya umiak itu dipakai untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terlalu besar diburu menggunakan kayak. Kita cek ABCD yang mana itu. Oke. Yang alpha, a kangaroo. Seekor kanguru. Nggak mungkin ya teman-teman kita berburu kanguru pakai umiak. Karena umiak itu sejenis perahu juga yang gambar bawah itu teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, a snake. Sebesar-besarnya snake masih bisa ya teman-teman. Ditarik pakai canoe. Sorry kok canoe. Pakai kayak. Oke, jadi bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale seekor paus. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman.
Hewan yang terlalu besar diburu menggunakan kayak itu adalah ikan paus. Makanya berburu ikan paus itu pakainya umiak. Seperti itu. Kalau yang delta, a salmon, seekor salmon. Segede-gedenya salmon masih bisa teman-teman dibawa pakai kayak. Entah ditumpangin atasnya atau ditarik di air seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie ya. Dicoba lagi, teman-teman. Di sini ada 3 soal. Jangan takut salah, kita belajar. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita bahas. Oh, ternyata ada, yaitu delta, delta alpha ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, untuk reading kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah kalau teman-teman di soal tidak dikasih kata kunci, maka teman-teman harus cari kata kunci itu di pilihan A, B, C, D. Tapi tenang aja kalau teman-teman ngambil tes yang asli soal dari ITS, kata kunci itu pasti ada di soal teman-teman. Jadi lebih gampang. Tapi kalau yang prediksi seperti ini, contohnya dari buku Longman seperti ini, kadang jenis soalnya itu kata kuncinya ditaruh di pilihan jawaban. Nah, di situ nomor tiga Alpha Bravo Charlie deltanya itu berbunyi yang alpha, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Square saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon yang ada di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang delta, daun-daun dari tidak satupun jenis di pohon, tidak satupun jenis pohon di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin.
Nah, intinya ini ngomongin tentang warna daun, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman scan dan skim, daun California Redwood dan Giant Sequoia itu dibahas di kalimat kedua paragraf 1. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, California Redwood and Giant Sequoia are found growing natively only in the state of California. Jadi kedua jenis konifer atau tanaman konifer itu kalau saya nggak salah berdaun jarum ya, atau perdu itu bukan ya. Saya lupa teman nyebutnya apa. Teman kurang lebih kayak jenis-jenisan pinus seperti itu, konifer itu. Jadi konifer yang awet hijau atau dia itu tidak menggugurkan daun di musim apapun, atau juga daunnya itu warnanya nggak berubah menjadi coklat, teman-teman. Jadi selalu hijau. Oke, karena ada kata evergreen. Nah, tanaman apa yang dimaksud? Yaitu California Redwood dan Giant Sequoia, yang mana dia itu hanya ditemukan tumbuh dengan asli di negara California saja. Nah, berarti di situ ada kata evergreen, yang mana teman-teman tahu kalau apa namanya, tanaman ini tuh daunnya nggak berubah ya, teman-teman. Entah itu di musim apapun. Dan memang warna daun itu hanya dibahas di kalimat kedua paragraf 2 ini. Oke. Nah, jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah delta ya, teman-teman. The leaves of neither type of the tree, of tree in the passage turn brown in the winter. Jadi daun-daun daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Kemudian nomor 4. It can be inferred from the passage that Sierra Nevadas are, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah kata kunci teman-teman di soal adalah kata Sierra Nevada, yang mana itu kalau kita scan dan skim kita akan menemukannya di kalimat terakhir paragraf 1. Kalimat terakhir paragraf 1 berbunyi, the California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland and at higher elevations along the western slopes of the Sierra Nevadas. Kalau diartikan, California redwood itu ditemukan sepanjang pantai utara dari negara tersebut atau California. Sedangkan giant sequoia itu ditemukan di tengah darat ya, dan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevadas. Nah, Sierra Nevadas ini punya lereng, teman-teman. Nah, itu petunjuk teman-teman di situ. Kita cek pilihan A, B, C, D, kata benda yang punya lereng. Nah, di pilihan A, B, C, D, teman-teman, kata benda yang punya lereng itu adalah yang delta, ya, yaitu a mountain range atau bukit barisan. Nah, nggak mungkin kalau yang alpha itu sejenis giant redwood itu pohon ya. Masa pohon punya lereng, kan nggak bisa, teman-teman. Bravo sama Charlie juga nggak bisa. Kalau yang Bravo itu sekelompok pantai, kalau yang Charlie itu sekelompok danau. Itu nggak punya lereng semua. Jadi yang punya lereng adalah yang delta ya, a mountain range atau bukit barisan seperti itu, atau pegunungan seperti itu. Oke, kemudian nomor 5, yang manakah di antara berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan di dalam teks? Nah, di soal nggak ada kata kunci, teman-teman. Mau nggak mau kita harus baca dari dari pilihan ABCD-nya. Di situ nomor 5 yang alfa berbunyi, Giant Sequoia itu lebih tinggi daripada California Redwood. Oke, kemudian yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih dari Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar daripada Giant Sequoia. Ini intinya ngomongin tentang ukuran dan berat ya, teman-teman. Yang mana itu dibahas di paragraf kedua. Oke, paragraf 2 berbunyi, California Redwood itu merupakan pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi di bumi. Kemudian ketinggian dari pohon redwood tertinggi di dunia di rekor itu adalah 385 kaki atau 120 meter. Nah, kemudian berarti yang alfa tadi udah salah ya, teman-teman. Karena yang alfa dibilang kalau Giant Sequoia itu katanya lebih tinggi daripada California Redwood. Ya, berarti yang alfa bukan, kebalik. Ya, California Redwood ya yang lebih tinggi dibandingkan Giant Sequoia. Malah faktanya itu California Redwood itu merupakan pohon tertinggi, makhluk hidup ciptaan Tuhan tertinggi di permukaan bumi. Seperti itu.
Jadi alfa bukan, teman-teman. Kemudian kalau kita baca kalimat berikutnya, meskipun tidak sama tingginya dengan California Redwood, dengan hanya ketinggian 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia merupakan, meskipun demikian, makhluk hidup terbesar, gitu ya. Nah, Giant Sequoia itu maksudnya terbesar gimana? Giant Sequoia itu memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling base-nya. Base itu pangkal batang, teman-teman. Dengan bobot lebih dari 6.000 ton. Nah, kalau kita cek yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya, maksudnya keliling base-nya tadi ya, di teks tadi, eh, de- sa- tidak sama dengan kelilingnya Giant Sequoia. Nah, berarti yang benar adalah yang Bravo, teman-teman. Karena memang California Redwood itu kelilingnya nggak sama. Makanya Giant Sequoia itu dinamakan pohon tertinggi. Pohon terbesar maksud saya, maaf. Kalau Giant Sequoia itu pohon terbesar, ya. Karena nggak ada yang lebih besar, makhluk Tuhan yang lebih besar dibandingkan dia. Seperti itu. Kelilingnya aja 30 meter tadi katanya. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kita nggak bisa membandingkan kedua berat pohon tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena di situ yang disebutkan hanya beratnya Giant Sequoia saja, yaitu 6.000 ton. Beratnya California Redwood berapa kita nggak tahu. Oke, jadi kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Kemudian yang delta, makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar daripada Giant Sequoia. Bukan ya, jelas-jelas di situ tadi disebutkan kalau Giant Sequoia merupakan makhluk hidup tertinggi, kok tertinggi lagi? Makhluk hidup terbesar dan yang paling besar. Nah, berarti nggak ada makhluk Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Delta Delta Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya yaitu 678. Dicoba lagi waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, sebenarnya belum ada jawaban. Kalau gitu kita bahas bersama ya, seperti biasa teman-teman. Di sini nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis. Kemungkinan bakal mencakup sebuah atau sebidang tanah atau sebidang bangunan gitu ya, yang bernama, nah kata kunci teman-teman adalah versi monopoli, yang mana itu dibahas di kalimat pertama, paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, meskipun permainan itu, maksudnya permainan monopoli ini ya teman-teman, sekarang ini tuh dipublikasikan atau diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi-versi, maksudnya dan berbagai macam versi-versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan bahasa target yang dipakai di papan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya monopoli itu pakai bahasa Prancis, maka nama-nama lokasinya itu juga disesuaikan, teman-teman. Maka nama-nama lokasinya itu akan pakai nama-nama yang ada di Prancis sana. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, nama tempat yang ada di di Prancis itu adalah yang Delta, ya, Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Nah, itu di teks nggak ada teman-teman di Eiffel Tower. Ya, tapi memang pertanyaannya French version. French itu di soal juga nggak, di teks juga nggak ada. Ya, tapi intinya di teks kita tahu kalau bahasa dan nama tempat itu disesuaikan. Kalau bahasa Indonesia ya ada Borobudur, misalnya ada juga Candi Prambanan, misalnya atau Raja Ampat dan seterusnya. Oke, tapi kalau berbahasa Prancis ya pastinya ada Menara Eiffel, for example, dan teman-temannya yang ada di sana. Seperti itu. Jadi nomor 6 jawabannya Delta ya. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan bahwa Darrow memilih Atlantic City sebagai settingan awal monopolinya karena kata kunci teman-teman adalah Darrow sama settingan monopoli awal, teman-teman. Darrow sendiri itu dibahas di kalimat berikutnya ya, di kalimat kedua paragraf terakhir. Kalimatnya berbunyi, jadi permainan itu tuh ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Nah, selama puncak dari The Great Depression. Nah, ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. The Great Depression itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya, dia terjadi di tahun 1903, yang mana atau 1930-an saya lupa. Nah, yang mana Amerika dan Eropa itu terdampak krisis moneter besar-besaran. Dan itu benar-benar berdampak global juga seperti itu. Nah, di situ disebutkan Darrow yang saat itu atau yang dia itu tinggal atau berasal dari Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri juga nggak bekerja, teman-teman, atau menganggur ya selama masa-masa finansial yang sulit itu. Nah, dia mengatur permainan awalnya atau permainan aslinya itu tidak seperti yang kita duga, nggak yang diduga-duga di hometownnya atau rumah aslinya, tempat kota aslinya, yaitu Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Karena Atlantic City, New Jersey merupakan situs dari berbagai macam tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Sebelum masa The Great Depression ada tadi. Nah, Atlantic City itu ramai sekali untuk tempat-tempat orang liburan. Nah, di mana dia itu berjalan maksud saya ya, sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, intinya kenapa kok dia memilih Atlantic City, New Jersey, di situ dijelaskan kalau Atlantic City itu banyak sekali tempat-tempat liburan sebelum The Great Depression ini terjadi. Ya. Nah, kita cek hubungan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung dengan keterangan itu tadi. Yang alpha, it brought back good memories. Karena Atlantic City, New Jersey itu membawa kembali kenangan-kenangan indah. Nah, maksudnya mengingatkan kembali atau membawa kembali kenangan-kenangan indah ini adalah karena di gamenya itu dibuat di settingannya New Jersey, teman-teman. Karena banyak tempat-tempat hiburan di situ. Jadi kemungkinan alpha bisa ada sambungan. Tapi kita cek dulu yang lain ya. Yang Bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City. Bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas tadi dia disebutkan Darrow yang tinggal di Germantown atau aslinya dia itu Germantown, teman-teman. Bukan New Jersey. Jadi yang Bravo ini otomatis sudah salah. Apalagi keluarganya Darrow itu di teks sama sekali nggak disebut. Sama sekali nggak disinggung, nggak dibahas. Otomatis kita nggak bisa membahas tentang keluarganya di pilihan ABCD. Kalau yang Charlie, orang-orang dari Germantown. Nah, dari sini juga sama.
di di teks tadi kita tidak menemukan eh, penulis itu menyinggung atau menyebutkan atau membahas sedikit yang ada hubungannya dengan orang-orang Germantown. Nggak ada. Yang dibahas di situ kalau Atlantic City, New Jersey itu banyak tempat-tempat indah dibandingkan Germantown, maksudnya seperti itu. Oke, Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, Atlantic City was larger than Germantown. Atlantic City itu lebih besar daripada Germantown. Nah, bukan lebih besar ya, teman-teman, tapi lebih tepatnya lebih banyak tempat-tempat menyenangkan di sana. Oke, jadi delta ini bukan karena kita nggak tahu yang mana yang lebih besar dari keterangan yang ada di dalam teks. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang alfa tadi, teman-teman. Oke. Kemudian nomor 8, Parker Brothers is probably. Jadi Parker Brothers itu kemungkinan adalah, nah Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Darrow membuat permainan pertamanya itu dengan tangan, maksudnya manual, nggak pakai mesin. Nah, dan menjual permainannya itu secara lokal saja di area tempat dia tinggal, sampai pada masa akhirnya Parker Brothers, kalau ada huruf besar seperti ini berarti ini nama ya, nggak perlu ditranslate teman-teman. Jadi Parker Brothers itu membeli seluruh hak, entah itu hak milik, hak cipta, dan sebagainya, atas monopoli di tahun 1938 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga hari ini. Nah, dia memproduksi mainan, teman-teman. Artinya Parker Brothers ini perusahaan pembuatan mainan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya. A game manufacturing company. Jadi perusahaan produksi mainan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata sudah habis teman-teman. Untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan inference ya, atau melakukan inferring atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita sambungkan pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling nyambung, yang paling logis. Seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita lanjut ke jenis soal terakhir, yang cara mengerjakannya juga menggunakan teknik ini. Silakan. Nggak ada ya, aman ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke jenis terakhir. Jenis soal terakhir maksud saya. Yang cara mengerjakannya juga dengan menebak. Atau kita disuruh, intinya jawabannya nggak ada di dalam teks. Tapi bukan kunci, tapi apa ya? Petunjuknya itu ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, yaitu jenis soal transisi ya teman-teman. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu transisi itu apa. Jadi transisi ini adalah jenis kalimat di dalam paragraf yang menghubungkan dengan paragraf berikutnya. Atau transisi ini juga bisa dianggap sebagai kalimat yang menghubungkan dengan paragraf sebelumnya. Jadi setiap paragraf ketika dia digandengkan dengan paragraf lain itu nggak boleh tiba-tiba loncat topiknya, teman-teman. Itu harus ada penyambungnya atau harus ada eh, intinya harus ada yang pengantarnya gitu ya. Atau jembatan saya biasanya nyebutnya. Nah, itu namanya transisi. Contohnya gini, transisinya paragraf 1 sama paragraf 2 itu entah di kalimat terakhir paragraf 1 atau entah di kalimat pertama paragraf kedua. Karena itu yang paling dekat dengan antara satu sama lain. Seperti itu. Nah, untuk transisi ini atau kalimat tadi ya, kalimat pertama paragraf 1 atau kalimat terakhir paragraf terakhir, itu bisa dijadikan petunjuk ketika teman-teman disuruh menebak kalau setelahnya teks itu misalnya mau dimasukkan paragraf lagi. Itu paragraf lagi di setelahnya teks nanti membahas tentang apa. Atau sebelumnya teks itu kalau mau dimasukkan paragraf lagi membahas tentang apa. Ya, jadi nanti ada dua pertanyaan untuk jenis transisi ini. Kita disuruh nebak paragraf sebelumnya teks atau paragraf setelahnya teks. Nah, cara mengerjakannya kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks atau preceding paragraph, ya, maka teman-teman baca kalimat pertama. Kalimat pertama, ya. Terus dipahami teman-teman. Di situ nanti akan teman-teman tahu eh, ada apa namanya? Ada informasi yang sebenarnya nggak nyambung dengan yang pengen dibahas. Nah, informasi yang nggak nyambung itu akan menjadi jawaban teman-teman untuk paragraf yang sudah disebutkan. Seperti itu. Intinya gini, kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama.
Kalau misalnya yang ditanyakan paragraf setelahnya teks, kalau mau ditambahkan itu membahas tentang apa? Teman-teman baca kalimat terakhir, dipahami ya. Kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, ada preceding yang mendahului. Artinya kalau misalnya sebelumnya teks ini di sini ya, di atas ini, kalau mau kita masukkan satu paragraf lagi, paragraf itu kemungkinan membahas tentang apa. Nah, karena kita disuruh nebak paragraf atasnya sini yang nggak ada ini. Nah, untuk tahu itu membahas tentang apa, kita baca kalimat yang paling dekat dengan paragraf itu. Yaitu kalimat pertama ini, teman-teman. Kalimat pertama di situ berbunyi, mitos yang lainnya atau another myth ya, mengenai lautan atau dari lautan itu membahas tentang Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja kejam di dasar laut. Seperti itu. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan, teman-teman. Artinya di paragraf sebelumnya teks ini sebenarnya sudah ada mitos mengenai lautan. Tapi bukan tentang Davy Jones ya. Karena Davy Jones ini disebutkan kalau dia itu adalah yang lain. Oke, jadi jawaban alfa sama jawaban bravo itu nggak mungkin, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, a different traditional story from the sea. Ada sebuah cerita tradisional atau maksudnya tadi adalah mitos ya. Jadi mitos yang berbeda atau mitos yang lain mengenai lautan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, karena di sini sudah bahas tentang Davy Jones. Nggak mungkin kalau Davy Jones baru diperkenalkan di sini, tapi di sebelumnya udah dibahas. Ya harusnya diperkenalkan dulu baru dibahas ya. Yang Alpha sama Bravo itu salah karena ada kata Davy Jones-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Saya mau bertanya, Boleh, Miss, silahkan. berarti untuk soal jenis ini cukup membaca satu baris pertama, nggak perlu satu paragraf pertama ya, Sir? Betul, Miss. Jadi cukup kalimat pertama saja. Ya, kalau yang Mm-mm. ditanyakan yang sebelumnya, Miss. Karena kadang itu ditanyakan sebelumnya maksudnya gini, maksudnya sebelumnya itu kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, nah itu membahas tentang apa. Tapi kadang juga yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks. Jadi following, bukan yang Mm. preceding tapi following. Kalau yang ditanyakan yang following atau setelahnya teks, kita juga baca yang paling dekat. Nah, kalimat yang paling dekat di mana? Di kalimat terakhir. Seperti itu, Miss. Ya, jadi satu kalimat yang paling dekat dari atas atau dari bawah begitu ya, Sir? Betul, tergantung yang Oke, ditanyakan. iya. Makasih, Sir. Alright, you're welcome. That's a good question. Jadi kita sambil menyimpulkan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek. Untuk jenis soal ini memang jarang sekali ya, teman-teman. Dari 11, sekarang 13. Jadi 13 soal ITS yang saya punya, jenis soal ini hanya keluar satu. Padahal reading itu soalnya itu setiap kali tes itu 50 soal. Ya, dan saya baru menemukan satu soal dari ITS asli ya maksud saya. Artinya ada gitu, tapi eh, apa jarang seperti itu, teman-teman. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Di sini ada dua soal, artinya teman-teman punya waktu 2 menit saja. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha Delta, ada juga Alpha Bravo, ada juga Alpha Charlie, Delta Delta, oke. Alpha Bravo, Alpha Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Intinya jawabannya teman-teman banyak banget. Baik, seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang mendahului teks ini. Artinya teman-teman disuruh nebak paragraf sebelumnya teks ini. Jadi kalimat yang paling dekat itu adalah kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, tiba-tiba ada program yang lain, teman-teman. Ya, berarti kita cek di pilihan A, B, C, D. Yang alfa, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda atau yang lain. Nah, di sini program yang dimaksud, karena program itu artinya banyak ya, teman-teman. Program yang dimaksud di sini memang adalah program televisi. Nah, dari mana saya tahu itu dari kalimat berikutnya. Jadi kalimat berikutnya berbunyi, this series atau serial ini broadcast, ini verb 3 ya teman-teman. Broadcast on public television, kalau diartikan yang ditayangkan di televisi umum, dealt with topics and issues from varied fields of science. Jadi berurusan dengan berbagai macam topik dan isu dari berbagai macam bidang keilmuan. Nah, intinya adalah serial Cosmos ini adalah serial televisi. Ya, program di sini maksudnya adalah program televisi. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa untuk nomor 1. Oke. Kalau yang Bravo, Carl Sagan Scientific Achievements itu adalah pencapaian-pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, Carl Sagan nggak ada di kalimat pertama di situ. Nanti loncat, teman-teman. Ya, informasinya loncat. Nggak bisa maju mundur juga karena Carl Sagan itu dibahas di setelahnya di kalimat terakhir. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, the Pulitzer Prize won by Carl Sagan. Sama ada Carl Sagan. Siapa ini Carl Sagan? Apa itu Pulitzer Prize? Kan nggak ada itu tadi di kalimat pertama. Ya, Charlie bukan. Kalau yang Delta Public Television itu televisi umum secara luas. Nah, teks ini bukan membahas tentang televisi umum, tapi tayangannya, suatu tayangan yang berpengaruh atau yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Oke, jadi delta bukan ya, teman-teman. Jawabannya yang alfa. Kemudian kalau yang nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini paling mungkin itu mengandung informasi mengenai apa. Nah, karena yang ditanyakan paragraf setelahnya teks ini ya, berarti kita baca yang paling dekat kalimatnya yaitu kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir berbunyi, the principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Kalau diartikan kurang lebih, penulis dan sutradara utama dari program itu adalah Carl Sagan, yaitu seorang astronomer terkemuka atau terkenal gitu ya, dan seorang penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, ini udah ngomongin tentang Carl Sagan. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang menyebutkan Carl Sagan itu adalah yang Charlie. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang alfa, popularitas dari ilmu pengetahuan, itu nggak nyambung dengan kalimat terakhir. Nanti loncat, nggak ada transisinya. Nggak bisa, teman-teman. Teks itu kalau kita baca, itu harus kohesif dan coherent. Jadi harus smooth, harus slow, maksudnya slow itu smooth itu gini. Kalau kita baca itu kalimat pertama dengan kalimat setelahnya itu harus nyambung. Kalimat setelahnya tadi dengan setelahnya lagi nanti harus nyambung lagi. Nggak boleh tiba-tiba berubah mendadak itu nggak bisa. Karena dibaca nanti nggak enak juga ya. Kalau yang Bravo, The Program Cosmos. Program Cosmos itu sudah dikenalkan di sebelumnya membahas tentang Carl Sagan. Kalau kita pilih yang Bravo nanti alurnya maju mundur teman-teman. Seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, di astronomer Carl Sagan. Nah, tadi ya jawabannya Charlie. Kalau yang Delta, topik dan masalah dari berbagai macam bidang keilmuan. Sama, nanti loncat teman-teman. Karena di sini ngomongin tentang manusianya atau penemunya tadi yaitu Carl Sagan. Tiba-tiba ngomongin tentang topik sama isu dari berbagai macam bidang keilmuan. Jadi nanti nggak nyambung. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya.
Nah, kalau udah tsunami berarti terakhir ya teman-teman ini. Dicoba dulu waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban Charlie Bravo, Charlie Bravo, Charlie Bravo, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie Bravo. Kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut daripada di darat atau dibandingkan di darat, sebuah gaya yang besar dikeluarkan di permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut dengan namanya tsunami itu bisa terbentuk. Nah, kalau kita lihat di situ yang alfa ada kata tsunami-nya, teman-teman. Tidak mungkin paragraf sebelumnya teks ini membahas tentang tsunami. Kenapa? Karena nama tsunami baru dikenalkan di sini. Kalau dia baru dikenalkan di sini, ya sebelumnya nggak boleh dibahas. Kan urutannya dikenalkan dulu baru dibahas, ya kan? Masa dibahas dulu baru dikenalin, kan telat teman-teman kenalinya. Oke, jadi ini udah kelihatan banget alfa, bravo, sama delta itu ada kata tsunami-nya. Sedangkan di paragraf sebelumnya teks ini tidak boleh membahas tentang tsunami. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, ya. Land-based earthquakes atau gempa yang terjadi di darat. Apalagi tadi ada kata rather than on land, dibandingkan di darat, ya kan? Nah, karena paragraf ini ngomongin tentang gempa yang di laut, artinya tiba-tiba ada dibandingkan di darat. Nah, kan kita nggak tahu kalau dari paragraf ini gimana gempa di darat. Itu artinya sebenarnya sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi atau merupakan gitu ya topik dari paragraf yang mengikuti teks ini. Nah, karena yang ditanyakan following, kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia atau tsunami itu dapat mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir bandang dan kerusakan besar kerusakan besar kepada area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang dampak tsunami, dampak merusak dari tsunami di daerah pantai. Oke, nah berarti jawabannya kita cek yang alpha the causes of tsunamis, penyebab-penyebab dari tsunami. Bukan ya teman-teman, karena penyebab tsunami sudah dibahas tadi di awal. Nggak mungkin bahas itu lagi, nanti maju mundur, bolak-balik, ada pengulangan juga nanti ya.
Artinya alfa bukan. Kalau yang Bravo, the destructive effects of tsunamis on the coast. Dampak-dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Oke, karena tadi ngomongin memang ini pasca tsunami di daerah atau intinya ujungnya tsunami gitu ya. Dampak tsunami dari di daerah pantai maksud saya seperti itu. Jadi kalau tsunami itu menuju daerah perairan pantai, nanti bagaimana pantai itu? Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang. Tadi tidak ada di kalimat terakhir, tiba-tiba ini ada gelombang pasang dari mana? Kan nanti loncat teman-teman. Ada informasi gelombang pasang nggak bisa ya. Kalau yang delta jarak yang ditempuh oleh tsunami. Itu juga bukan, karena yang dibahas di kalimat terakhir itu bukan jarak, tapi lebih ke ketinggian di daerah pantai. Jadi ketinggiannya itu 30 meter atau bahkan lebih. Seperti itu. Nah, ini adalah teknik mengerjakan soal reading terakhir, teman-teman, dan sekaligus menutup program singkat TOEFL kita untuk 1 bulan ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mengenai TOEFL atau mengenai teknik yang kita pelajari hari ini. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya di chat ada yang bertanya. Sebentar ya. Tesnya kapan, Mister? Untuk tesnya insya Allah berarti hari Senin, teman-teman. Oke, jadi kalau saya nggak salah ya, tapi nanti intinya teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi yang ada di chat grup. Oke, karena nanti yang menghandle maksudnya bukan asli, maksud saya langsung dari admin lembaga, bukan saya. Ya, nanti yang ngirimkan link adalah admin dari lembaga. Sama kayak kemarin waktu terakhir itu sebenarnya materi kita tinggal satu, nah libur kan itu saya juga kaget. Ternyata itu dari admin lembaga, teman-teman, itu bukan saya, ya. Jadi nanti yang menginfokan itu juga Mr. Faris selaku admin lembaga, untuk linknya juga Mr. Faris, passwordnya juga Mr. Faris. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kemarin kata Mister di soal grammar paling banyak muncul soal-soal subjek predikat, aktif pasif, good, oke, conjunction, sama dependent clause. Kalau di reading ini yang paling banyak muncul jenis apa, Mister? Oke, ini pertanyaan, ini saya spill ya, teman-teman. Ini saya, berarti untuk rekamannya ini saya matikan dulu. Sebentar. Cara mematikan rekaman,